Bisa juga pecahan atau bisa berkembangnya pusat-pusat kekuasaan di daerah. Jadi bukan kelanjutan malah kalau Tarumanegara hilang gitu. Tapi pusat kekuasaan di daerah-daerah ini tumbuh besar karena memberi pengaruh demografi, ekonomi dan kesempatan berkembang. Jadi kerajaan di sebelah sini Galuh, di Ciamis jadi kerajaan begitu. Begitupun di Sunda jadi kerajaan. Apakah ada kaitannya? Carita Parahyangan tidak membicarakan kaitan. Prasasti lain yang hampir sejaman juga ditemukan di wilayah Tasikmalaya pada 1877 yang dinamakan Prasasti Rumatak. Prasasti ini menyebut tentang pendirian pusat kerajaan atau Nun Yusuf di Rumatak oleh Bantara Hyang. Isinya mengenai penyusupan wilayah Rumatak oleh Batahari Hyang pada tahun 1333 Saka 1411 Masehi. Jadi masih masa Sunda, kerajaan Sunda. Dalam buku Tata Sunda Masa Silam yang ditulis Agus Aris Munandar dipaparkan bahwa setelah masa Tarumanegara berakhir berkembang dua kerajaan di Tatar Sunda, yakni Kerajaan Sunda yang berpusat di wilayah Bogor dan kerap disebut Pakuan Pajajaran, dan Kerajaan Galuh yang berpusat di wilayah Ciamis. Yang di barat adalah Pajajaran, yang di timur adalah Galuh. Itu kadang-kadang kedua-duanya ya berdiri seimbang, tidak saling. Kadang-kadang ya ini agak rebung, maharajanya ada di keraton mereka. Pada perkembangannya kemudian, menurut naskah kuno Carita Parahyangan, Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh Setelah bersatu. 200 meter, Persatuan terjadi belok kanan. ketika Sanjaya, pemangku tahta Kerajaan Galuh, kawin dengan Putri Maharaja Taruspawa, Raja Kerajaan Sunda. Seiring perkawinan ini, belok ibu kanan. kota Kerajaan Galuh Kemudian, juga berpindah ke belok daerah kiri. Pakuan Bogor, menyatu dengan Kerajaan Sunda hingga Kerajaan Sunda kuno runtuh pada tahun 1579 Masehi. Dengan dua pelabuhan. Duh kan kok ngene-ngene iki plastisin ngene iki lho Mas didudukno di eko engko dimaam Belok kiri. Pakuan disimpan Pajajaran masukkan tasmu aman. mau tidak mau jadi sangat terasing. Hari ini kami akan mengulas dan merangkum perkembangan ekonomi satu minggu terakhir. Pertumbuhan ekonomi, Turkey prices this week as low as 50 cents a pound, which is 50% or more cheaper than turkey prices last week. selain itu simak juga segmen khusus bisnis diaspora Indonesia yang sukses menembus pasar internasional. Kita percaya bahwa produk kita itu produk unggulan. VOA Global Report hari ini jam 3:30 sore. Q&A bersama Muhammad Syaugi eksklusif di Metro TV. Pasca keruntuhan Kerajaan Galuh kuno pada abad ke-16 muncul berbagai bukti terkait sebuah kerajaan baru di wilayah Tatar Sunda yang berkota di wilayah Bogor, Jawa Barat. Kerajaan ini dikenal sebagai Kerajaan Pakuan Pajajaran. Salah satu pendapat menyatakan nama Pakuan Pajajaran pertama kali ditemukan pada 5 lembar prasasti tembaga dari Desa Kebantenan, Bekasi, Jawa Barat yang kini menjadi koleksi Museum Nasional. Prasasti Kebantenan ini terdiri dari 2 kitab yang masing-masing terdiri dari 2 lembar lembaga dan sebuah sangkakala. Prasasti Kebantenan isinya mengenai tanda peringatan dari seorang raja yang bernama Raden Niskala Wasti Kencana diamanatkan kepada Raden Kencana dan dikirimkan kepada susuhunan yang berada di Pakuan Pajajaran yang bernama Sri Baduga Maharaja untuk mengurus tempat persemayaman dewa yang berada di Jayagiri dan Sunda Sembawa. Dan di samping itu juga disebutkan ada larangan untuk memungut pajak bagi penduduk desa yang berada di Jayagiri dan Sunda Sembawa karena mereka telah taat beragama dan rajin menjalankan pengurusan kepada tempat persemayaman dewa tersebut. Pada prasasti Kebantenan, nama Pakuan Pajajaran dituliskan dalam 3 cara yang berbeda, yakni Pakuan Pajajaran dan Pakuan Pajajaran. Yang menyatakan di Jawa bagian barat itu kerajaan Sunda, bukan orang Sunda. Halusin Itu yang jadi pasti lempar. orang Sunda. Nah,
namun sering-sering sebuah pusat aktivitas politik yang dikenal dengan ibu kota kerajaan itu lebih dominan daripada nama kerajaannya sendiri. Prasasti lain yang kerap terjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi di Selasar Cafe Outdoor, living with simplicity. Oh, ini tempat kafe ya guys ya. Oh, kita akan masuk. Ini kan kafenya. Oh iya, kafenya di sini. Oh, ada itu. Jadi kita nggak perlu menyentuh itu. Toilet. Nggak bisa. Lihat ya, coba baca ya. Kita lihat. Udah laptop gede. Oh. Kita sambil nunggu habis. Oke. Ilman, kiu kiu. Api, itu api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dengan ya tentunya keluarga besar Tebuireng sudah tidak asing ya, karena saya selalu menggaungkan gerakannya Indah Silaturahmi ya kepada seluruh keluarga besar Tebuireng dimanapun berada. Alhamdulillah saat ini saya bisa silaturahmi dengan saudara Ibadur Rahman. Baik Ibadur Rahman ya. Beliau ternyata di Tebuireng satu alma mater yaitu di Salaf ya. Masya Allah, Fordisaf ya. Kalau tentunya alumni Salaf sudah tahu ya Fordisaf ya, forum diskusi Salaf ya, di Salaf ya. Adapun Kang Ibad ya, saya panggil Ibad ya. Aslinya dari Depok Limo ya. Masya Allah. Mungkin bisa disampaikan sedikit tentang Ibad waktu Tebuireng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ibadur Rahman, alumni Tebuireng Madrasah Aliyah Salafiyah jurusan Salaf tahun 2021. Jadi baru lulus angkatan Covid ini ya. Berarti benar-benar masih fresh graduate ya. Masuk tahun 2018, keluar 2021. Oh iya betul. Masuk 2018 ya. Waktu itu cuma Ali aja ya di Aliyah, Pak. MTS-nya di Cinere saya. Oh, MTS-nya di Cinere ya? Iya, di Cinere. Oh, Masya Allah. Lanjut Aliyah di Tebuireng. Nah, kebetulan sekarang saya kuliah di UIN di Fakultas Syariah. Masya Allah. Jadi sekarang saya dapat amanah jadi ketua hikmat himpunan keluarga mahasiswa alumni Tebuireng. Keren, mantap. Terima kasih. Kalau di Bandung ada namanya Pahat ya. Betul. Kalau sekarang hikmat. Ya. Kalau di Jakarta hikmat. Kebetulan, alhamdulillah saya
waktu itu sempat bertemu dengan beberapa temannya Dek Ibad juga waktu itu yang hikmat ya. Oh, waktu pas datang. malam hari itu Ya, Mas datang. yang di rumahnya Mbak aduh siapa? Hah? Bukan. Mbak siapa Gimana? yang tertua di hikmat itu? Mbak Zakia. Mbak Zakia, ya Allah. Mbak Zakia. Mbak Zakia. Saya kan waktu itu sempat ketemu dengan beberapa Iya, teman-teman iya. hikmat ya. Iya. Banyak hal yang kita komunikasikan ya. Menurut saya, Deibat bisa dijelaskan sedikit waktu itu kenapa memilih, mohon maaf ini, Tebu Ireng, terus apalagi program salaf waktu pas di Tebu Ireng, izin Deibat? Ya, jadi saya memilih Tebu Ireng karena ya siapa yang nggak tahu pesantren Tebu Ireng gitu. Betul. Maksud saya, apa ada yang ngajak? atau Orang tua kebetulan alumni. Masya Allah. Siapa, Dek? Mohon maaf, Dek. Bapak Zaini udah sepuh tahun 60-an di sana. 60-70-an. Oh, Masya Allah. Angkatannya Kesi Abudin Ahmad. Oh, sehat. Iya. Oh, tapi Alumni. menurut saya Bapak Masih sehat ya? sehat, Wah, alhamdulillah. kapan-kapan nih. Izin, siapa panggilannya? Bapak Zaini. Bapak Zaini ya. Iya. Nanti insya Allah saya ingin silaturahmi Iya, juga, Dek. Benar. siap. Masya Allah Pak Zaini, walaupun saya belum silaturahmi, tapi saya juga ketemu sama ini putranya nih. Oh begitu, Masya Iya. Allah, berarti angkatannya Yesihab ya? Ya, sepantaran Kiai Sihab. Oh. Tapi lebih sepuh Kiai Sihab. Siap. Di bawahnya Kiai Sihab. Oh, betul berapa izin? Dek, Wah, kurang tahu Pak, kalau 60 atau 70-an ya, gitu Pak. siapa namanya Bapak? waktu Iya, itu? tahun 60 atau 70-an di itu bilang Oh, gitu ya. Beliau di Unhas. Oh, Unhas Di ya? Unhas ya. Oh. Enggak di Alia. Siap. Waktu singkat cerita Bapak terus apa? Saya lanjut SD Mondok. Ya. Mondok. SD Mondok? SD Mondok di Depok ada pesantren. Iya. Lalu MTS itu saya di tempat di mana itu alumni Tebu Ireng semua. Oh. Di Kiai Haji Abdullah Cinere ada Oh. pesantren di MTS Hidayatul Umam. Oh. Kiai Abdullah itu punya putra namanya Pasuban. Pasuban Iya, itu iya, alumni iya. SMA OWH. Oh, Masya Allah. Ketika ceritanya lucu Pak, saya lagi kelas 3 gitu udah semester Ya, akhir, ya. mau balikin rapot ke kelas, Iya. mau balikin rapot ke kelas wali Iya, kelas, iya, saat iya. itu. Ketika nyampe di parkiran, dulu beliau anaknya Ki Abdullah itu masih jadi wakil kepala sekolah. Beliau keluar, rapotnya diambil, dilihat. Dilihat. Habis itu dapat ikut saya ke kantor. Iya, kata iya, Mas, iya. kata Pak Subhan gitu. Iya. Kata Pak Subhan di kantor, udah saya langsung dipoto muka saya dikirimin ke Ustadz Iskandar. Oh, Ustadz Iskandar. Ustadz Iskandar Rajiner kan? Iya. Oh iya, gini deh. Iya. Dikirim ke Ustadz Iskandar. Kalau nggak salah itu bulan Maret, bulan Aprilnya saya langsung disuruh tes ke Tebu Ireng. Itu saya daftar hari terakhir, malam itu udah dicat Ustadz Iskandar. Ibad jadi nggak daftar? Oh, jadi Pak, udah langsung terberkasan, langsung kirim ke Ustadz Iskandar, langsung berangkat. Alhamdulillah keterima. Dulu dari saran-saran Ustadz Tuban dari Ustadz Iskandar dimasukin ke MAK aja. Oh iya, MAK. Program unggulan. Betul. Pas keterima lihat laporan daftar yang keterima kelas-kelas pembagian kelas, Iya. dapat dia LH2 di salap ya. Udah jadi begini dapat salap, niat MAK dapatnya salap betul ya. Mau nggak mau diterima. Sambil berjalannya waktu mungkin yang bisa diceritakan oleh Dek Ibad selama mau di Tebu Ireng, apalagi kalau kita tahu selama di Salaf kan kita biasanya komunitasnya kan jadi satu kan seperti itu. Apa suka duka yang mungkin Dek Ibad bisa ceritakan kepada kita semuanya waktu selama di Salaf, Dek? Ya, suka duka selama 3 tahun ya, dari 2018 sampai 2021. Paling sedih itu di 2020. Oh, karena kita Covid. Oh iya, betul. Dari awal tahun 2020 tuh udah mulai kayak udah nggak enak nih gitu. Iya, karena iya, kan iya. Covid Desember dulu ya Pak. Iya, betul. Kita udah bisa nerkan-nerkan nih di Cina udah Covid. Betul. Bulan Februari Kiai Johari Sidroh guru kami itu meninggal. Iya. Kiai Johari Sidroh meninggal. Lalu nggak lama setelah 1 minggu Kiai Salahuddin Wahid. Iya. Dan di 2020 itu kan banyak gus-gus. Iya, betul. Juriat pesantren Masai pada meninggal semua. Betul. Banyak yang meninggal. Betul. Ya di situ di 2020 dukanya Pak. Kalau sukanya ya dari 2018 2019 itu kita enjoy aja Pak. Masya Allah. Apalagi
guru-guru kita tuh enak-enak kayak Betul. Ustaz Said, Ustaz Zainul, Ustaz Subhan. Iya. Dia itu juga satu grup sama saya nggak di Fordisab deh? Belum, Pak. Oh belum ya? Waduh, ini harus kita masukkan ya di Fordisab ya. Iya. Di Fordisab. Insya Allah. Sekarang kan Deibat kuliah di UIN dan alhamdulillah diamanahi menjadi ketua Hikmat. Iya. Bisa diceritakan sedikit tentang Hikmat, terus apa program kerja ataupun bagaimana caranya Deibat untuk bisa merangkul teman-teman yang di UIN biar bisa menyatu untuk bisa menggaungkan nama Tebu Ireng, mungkin bisa Jadi sebelumnya Hikmat itu organisasi Tebu Ireng, mahasiswa Tebu Ireng yang ada di Jakarta. Betul. Tidak hanya di Jakarta sih, di Jabodetabek, Serang dan Karawang. Jabodetabek kan dari Karawang. Ya, kalau di Bandung ada namanya Pahat, di Semarang ada namanya Himatis, ya. Betul. Di Walang Raya ada Kuat, ya gitu lah. Kalau di Jakarta namanya Hikmat. Betul. Jadi nggak sebatas di UIN aja, Pak. Betul. Di kami ada yang di IPB Bogor, ada yang Itu jadi satu juga dengan dia. jadi Hikmat dengan UI, dengan Trisakti dan lainnya ya. Masih banyak kampus-kampus yang lain. Selama ini kan identik dengan UIN ya. Ternyata kan Mayoritas di UIN. mayoritas UIN ya. Istilahnya basisnya ya. Basisnya di UIN. Basisnya. Tapi tadi itu ya mencakup Jabodetabek, Serang dan Karawang. Ya. Kira-kira mohon maaf ini Ibat sudah yang terdata berapa ya? Hikmat ini. Kalau Hikmat ya, dari tahun ini ya, dari 2023 itu alhamdulillah ada 30 ya. Itu bukan Tebu Ireng aja, ada Mualimat, ada Seblak, betul. Sama berarti hampir sama seperti IKPT ya. Hampir sama seperti IKPT. Cuman kalau MK ada organisasinya sendiri namanya Masyar. Tapi kita sama, cuman beda, ada Masyar sendiri aja gitu. Ya ikut ke, mohon maaf, ke Hikmat. Gabung di Hikmat, tapi ada juga mereka gitu. Anggota Masyar juga anggota Hikmat. Iya. Kayak IKPT ada IAMK gitu. Iya, betul, ada IAMK ya. Betul. Tapi intinya sih kebersamaan. Tebu Ireng. Jadi kita nggak sebatas Tebu Ireng pusat, ada Trend Science, ada Mualimat, ada Seblak dan sekitarnya itu ada dari Falah dan lainnya. Betul. Nggak cukup gitu aja. Betul. Program-program kerja kita ya karena kemarin 2020 itu belum maksimal ya Pak. Berarti kan Deibat masuk UIN tahun 2021 bulan Agustus. Program 2021 Hikmat ini ya, program 2021 itu nggak ada Pak, baru aktif di 2022 karena COVID kan, COVID. Oh sorry, bukan 2022, Desember 2022, satu tahun ini Pak. Iya. Baru aktif 2021 ini, 2022 ini. Jadi program yang ini banyak belum jalan juga, kayak paling kita ikut IKPT Pak. Iya. Kayak misal ada HBH kemarin di Asidikiah itu. Iya, betul. Ada kayak kajian Kiai Ishak dulu di Nurul Amanah di Ciganjur gitu. Betul. Cuman ikut IKPT aja gitu. Betul. Ya kayak acara yang pribadi kayak fun game futsal, badminton, atau makrab kita jalan-jalan, dan mungkin ziarah rutin, mungkin kayak gitu aja. Belum ada ini. Kedepannya mungkin kita ada untuk kajian Gus Fahmi, hampir 1 bulan atau 2 bulan sekali ada kajian-kajian. Iya. Terus gini, Deibat, tentunya kan alumni Tebu Ireng ya, atau yang masuk dalam IKPT yang saat ini lagi menempuh bangku kuliah, sudah barang tentu kan sebenarnya itu masuk dalam ruang lingkup organisasi IKPT kan. Kalau boleh saya katakan, walaupun tadi yang Deibat bilang ada Hikmat, ada Pahat, ada Himatis, ada Kuat, tapi semuanya itu kan sebenarnya juga alumni Tebu Ireng kan, seperti itu. Yang notabene tentunya ini merupakan regenerasi kita yang saat ini lagi menempuh pendidikan di bangku kuliah, dan nanti kedepannya akan menjadi penerus kita gitu. Dan biasanya kalau kita bicara mahasiswa ataupun mahasiswa itu kan idealismenya sangat tinggi ya.
ada tidak misalnya pemikiran terus komunikasi dengan teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang ada di organisasi lain gitu. Apa yang tadi yang bilang Pahat atau Kuat atau ada nggak di? Ya dari Tebuireng itu sendiri itu 1 tahun sekali ada namanya Soskam, Pak. Ya, itu biasanya Januari ya kalau nggak salah. Insya Allah kalau nggak salah 22-23 Januari. Oh, Masya Allah. Itu juga nanti Hikmat berangkat. Iya, berangkat untuk sosialisasi kampus yang ada di Jabodetabek, Serang dan Karawang. Komunikasi, ya pasti kita komunikasi, itu Pak. setahun sekali atau mohon maaf ini ada semacam grup WA atau apa gitu ada? Kalau grup WA belum, kita WA pribadi aja. Oh, berarti antar ketua. Antar ketua. Komunikasi. Apa paling belum ada semacam nanti ke depannya siapa tahu bisa menjadi sebuah misalnya kita bicara PMII atau HMI ada mungkin kali gitu. Harapannya bisa jadi satu gitu. Betul. Ya, tapi itu gimana ke depan dah? Ke depan ya. Iya, untuk komunikasi sekarang mungkin ke ketuanya masing-masing gitu. Kalau kayak Pahat ada yang baru itu ketua baru, Bang Ridwan ya. Iya, betul. Itu satu kamar ya saya. Salam juga. Nanti saya awang ketemu Bang Ridwan nanti. Salam ya. Satu kamar Pahat ya. Satu kamar. Berarti rencana nanti bulan Januari akan ada berangkat. Ini ya, berangkat ya. Dia berangkat ke Jombang. Insya Allah. Biasanya ada pembahasan gitu pas bertemu gitu atau cuma lebih ke arah sosialisasi aja? Sosialisasi ada ya. Ada nggak? Maksud saya gini deh, kan itu kan kumpul seluruh Indonesia kan ya, termasuk Kuat atau Himati semuanya kan ya. Ada nggak pada saat waktu-waktu di saat mengadakan sosialisasi bertemu seluruhnya untuk membahas, ada tidak atau sementara belum? Ya sementara belum. Paling pembahasan tipis-tipis aja gitu. Oh gitu ya. Mungkin nanti ke depannya gitu. Saya jujur karena dulu juga pernah duduk di bangku kuliah ya. Senang sekali namanya kita kuliah itu kan punya idealisme dan punya pemikiran untuk kemajuan ya. Dan tentunya kami sebagai alumni senior ya dalam hal ini IKPT kita juga sangat membutuhkan input ataupun masukan-masukan tersebut. Gitu. Mungkin Deibat kalau dari Deibat sendiri ada yang ingin disampaikan terkait bagaimana sih ke depannya agar bisa ada sinergitas antara IKPT dan tentunya adik-adik mahasiswa? Ya mungkin harapan ya, harapannya kayak setiap acara IKPT mungkin dilibatkan lagi teman-teman mahasiswanya gitu. Ya, kalau misalnya kita anggapan kita gini, IKPT itu orang tua. Itu loh. Jadi gaul kan. Kalau misalnya kita gabung kayak misalnya takut salah omong atau kurang nyambung gitu ya. Mungkin memang harus ada semacam bridging ya. Ada jembatan yang bisa menjembatani lah ya. Mungkin kalau Hikmat itu ke IKPT Jawa Barat jauh ya. Enggak, kita pokoknya mana aja kita IKPT kita usahakan bisa saling bersinergi lah. Kita berusaha begini. Saya mencoba untuk membuka mindset ya bahwa kita seluruh alumni Tebuireng dimanapun berada kita sama, ya kan? Terlepas ya mohon maaf ada IKPT DKI, ada IKPT Banten, ada IKPT Jawa Barat, atau IKPT manapun kita sama, kita sesama alumni. Bagaimana IKPT ini besar kalau kita mohon maaf ke kota-kota. Bolehlah memang secara organisasi diatur, akan tetapi esensinya adalah kita sama seluruhnya. Makanya bagi saya ingin bertemu sama siapapun gitu loh. Baik itu saudara-saudara yang ada di Jawa Timur, di Jawa Tengah, Jawa Barat, ataupun di luar Jawa nggak ada masalah. Karena tadi itu esensinya kita harus bersatu gitu. Ya kayak perjuangan lah ya. Jadi itu juga harapannya di kegiatan selama ini juga sudah diajarkan ya kayak IKPT Jakarta sering ngajak kita HBH atau kajian-kajian gitu. Kalau Pahat juga kan kemarin yang kata di pesantren Al-Falah itu. Alhamdulillah di notis ya di Al-Falah alhamdulillah banyak datang, terima kasih. Ada Pak Hadi di Al-Falah ya itu sebagai satu bentuk sinergitas. Memang kedepannya saya berpikir kita memang harus lebih masif ya. Lebih masif.
memviralkan hubungan ini gitu loh. Biar tentunya yang tadi yang Deibat bilang seakan-akan kalau IKPT dia sudah sepuh-sepuh, padahal kita berharap ada regenerasi. Pastinya yang ada. duduk di IKPT juga bisa apa gitu yang masih muda-muda gitu loh. Sehingga kalau yang tadi saya bilang kalau jiwa muda kan idealismenya ada, sehingga sudah idealismenya ada, powernya juga ada ya. Itu yang kita butuhkan sebenarnya. Oke Deibat, kira-kira ada yang disampaikan kepada seluruh keluarga besar Tebireng dimanapun berada deh? Ya, untuk keluarga besar Tebireng lebih jaga solidaritas ya, jaga solidaritas selalu gitu. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih benar. Dan terima kasih sekali Deibat ya. Tentunya bagi saya masalah usia itu bukan menjadi halangan, problematika atau menjadi halangan. Saya terima kasih ya. Tentunya apalagi saya sama Deibat ini sama-sama alumni salaf ya. Mudah-mudahan ya Deibat dan khususnya keluarga besar Hikmat dan pada umumnya lagi keluarga besar Pahat, Dimatis, terus apa lagi ya? Tua, terus apa lagi? Surabaya Pak? Surabaya mantep ya. Terus Jogja juga ada kan? Jogja ada, saya lupa. Itu. Mudah-mudahan ya energi adik-adik mahasiswa itu bisa menjadi sebuah kekuatan ya bagi IKPT ke depan ya. Oke, mungkin itu saja dari saya dan Deibat ya. Kita saat ini berada di kafe mana nih? Di Kafe Selasar. Ciputat. Iya, Selasar namanya. Selasar ya. Kafe Selasar Ciputat ya. So dari tempatnya Deibat ke sini berapa menit ya? 20 menit. Oh, 20 menit ya. Akoy dapat salam Akoy. Nanti sowan Pak. Nanti sowan ya. Limo. Penguasa limo. Oke, terima kasih ya Deibat ya. Dan seluruh keluarga besar Tebireng, mudah-mudahan kita semua keluarga besar Tebireng selalu diberikan kesehatan dan tentunya keberkahan. Terima kasih. Jangan lupa selalu bersyukur, bahagia dan jalin silaturahmi bersama alumni Tebireng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.